Kali ini kita kedatangan kipas angin kecil ya. Ini mereknya Miyako ini kalau nggak salah. Ini kendalanya nih, dia dibantu tangan baru hidup dia. Nah, ini kita coba cok ya. Cok ya. Nah, terjadi dengung. Nah, ini kalau kita bantu tangan, kita tekan ketiga hidup. Nah, kalau dia tekan di yang satu ini untuk speed satu, dia hanya dengung aja. Ini biasanya penyakitnya bosnya lengket. Nah, inilah ini bosnya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita coba bongkar ya. Kita buka baling-balingnya dulu. Kita buka. Ini penguncinya kita buka. Sini ada knock ya, jangan lupa dibuka untuk membuka tutup belakangnya. Ini agak disongket sedikit, ini dikeluarin. Nah, ini agak ditekan ya biar bisa keluar. Ini juga agak disongket ini ya biar enak nih, sambil ditekan baru dibantu obeng. Ya, sudah terbuka ya. Ini ada baut 4 biji nih ya. Kita buka dulu dengan obeng biasa. Nah, ini udah kelihatan. Wah, ini dinamonya kotor banget ya ini ya. Ini berdebu. Nah, ini lihat ya. Ini kita goyang. Bosnya pun goyang ya. Ini nampak dia goyang. Intinya kita buka dulu ya dinamonya. Ini penyangganya ya untuk baling-baling. Kotor banget. Kita buka dulu swingnya ini ya untuk pergerakan kanan kirinya. Swingnya juga udah mulai rusak ya, udah pecah. Ini swingnya minta diganti ya, nanti diganti baru. Yang pastinya kita menghidupkan supaya ini tidak macet. Ini kan berat tariannya, kotor ya. Keras. Nah, ini cara buka ini cukup keras kalau pakai obeng. Wah, ini nggak dapat juga. Yang pas sebenarnya pakai kunci, cuman karena kita nggak ada kunci, kita coba pakai tang. Nah, ini udah terbuka ya. Ini cukup sulit karena ini cukup lama ini. Dulu ya, ini bantu pakai tang. Kalau ada kunci lebih bagus, lebih enak gitu. Yang pastinya kalau dengan gejala seperti itu bosnya yang rusak. Dinamo dalam posisi bagus, cuman kita harus berhati-hati untuk membukanya, karena ini kalau dia nanti waktu kita buka terjadi kesalahan, putus saja kawatnya, ya juga tidak hidup. Perlu kesabaran. Kadang-kadang bukan makin bagus, makin mati. Karena kita ini istilahnya nggak
apa terburu-buru, kadang terburu-buru waktu. Jadi kita nggak boleh buru-buru untuk membuka ini, harus pelan-pelan, pelan tapi pasti. Kita coba buka dulu yang depannya. Makanya udah cukup lama kali ini sampai berabu. Inilah. Kita tidurkan dulu sementara. Kita akan mengganti bos bagian depan ya. Nah, bos bagian depan ini kita ganti dulu. Kita bersihkan dulu ya, ini kayaknya jorok banget. Kita menggunakan nih sikat gigi bekas supaya kotorannya bisa keluar. Dia lebih enak bersihinnya. Pokoknya apa yang ada bisa digunakan lah. Ini kelimannya ya, keliman untuk tempat bos. Cukup sulit memang bukanya. Kita harus hati-hati, jangan sampai kena tangan. Nah ini ya, kita agak buka sedikit. Nah ini setelah terbuka, ini adalah bos yang lama. Kita bersihkan lagi. Nah sekarang kita ganti bos yang baru ya. Kita ganti pakai bos yang baru. Kalau di sini harganya 5.000 satu bos gini. Di daerah Medan, Sumatera Utara. Kita bisa langsung memasangnya kembali. Nah, di sini bisa langsung kita tekan ya pakai obeng. Kita kasih ganjal apa adanya, nih pakai tang juga bisa. Langsung kita tekan pakai obeng. Sudah kencang. Agak ditokok sedikit supaya padat. Oke ya. Nah ini di daerah bos ini kalau bisa kita bersihkan dulu. Pakai thinner juga bisa. Ya, thinnernya masukkan. Kita bersihkan di sini supaya bekas-bekas kotoran tadi bisa bersih hilang. Kita perlu kain untuk mengelapnya ya. Setelah kita kasih thinner, kita bersihkan ya. Kita cobakan ke dalam lagi yang sudah kita ganti tadi. Oke ya, udah lancar. Dia pun dapat padat, tidak goyang lagi. Nah sekarang kita mengganti bos bagian belakang. Setiap kita mengganti bos dinamo, usahakan dua-dua diganti, jangan satu. Nanti satu bagus, satunya lagi rusak, jadi kerjaan. Usahakan dua-dua ya. Nah sekarang kita mengganti bos bagian belakang. Nah, bos bagian belakang ya. Sulit. Karena di sini kabelnya nggak bisa langsung keluar, dia lengket, tetap masih lengket. Kita harus cukup hati-hati untuk melakukan penyorongannya.
ya, kayaknya sudah cukup lumayan parah. Nah, ini cukup, kita harus berhati-hati ya. Nah, kalau udah gini usahakan kita bantu dengan kabel tip ya. Kalau tidak ini cukup berbahaya sekali. Kalau putus satu speed aja udah nggak mungkin bisa hidup nih. Kita bantu ya pakai kabel tip. Kita potong. Bisa kita tarik. Oke ya, begini ya. Nah, jadi nggak perlu kita buka semua ya, hanya kita buka setengah aja. Oke, kita bersihkan kembali ya sebelum kita buka. Di sini memang buka kipnya ini memang cukup sulit, nggak segampang yang kita pikir kadang. Cukup berhati-hati. Kalau ini tadi agak sulit dibuka, kita cari mana keliman yang agak lebih enak terbuka ya. Kita cari keliman yang agak enak, baru kita songket dari samping ya, untuk mempermudah untuk supaya bisa lepas. Nah, sekarang lepas ya. Jadi ini keliman yang masih tertutup kita buka biar agak enak nanti masang bosnya. Ini posisi dari apa ini, kita cukup hati-hati ya, karena cukup berbahaya kali kalau nanti putus. Kita ganti ya, satu lagi. Pemasangannya jangan tebal ya, jangan begini, nggak bisa ditutup. Nah, ini ikuti arusnya ya. Nah, ini kita perhatikan, ini yang menonjol untuk bagian atas ya, agak melengkung untuk bagian bawahnya ya. Nah, ini kita pasang kembali ya. Oke, seperti tadi kita ganjal ya, kita tekan. Oke ya, sudah selesai. Kita pasang ya, kita pasang. Kita masukkannya angkernya ya, pelan-pelan ya. Oke, udah lancar ya. Nah, ini udah enak ya. Nah, kita masukkan ya penutupnya. Nah, ini dia udah lurus. Swing ini nanti swing ini kita ganti baru ya. Nah, yang penting kita kayak mana supaya hidup aja dulu, nah tidak macet lagi. Nah, setelah dia rapi rata, jangan lupa kita masukkan ini murnya ya.
sebelum kita pasang kita tes dulu apakah berhasil atau tidak ya. Sekarang langsung kita cok ya. Ini kita cok. Kita bisa bantu pakai tang ya untuk memegangnya ya, supaya jangan kemana-mana. Nah sekarang sudah berputar ya. Nah ya udah lancar. Kita bisa langsung pasang baling-balingnya untuk memastikan dia lancar atau tidaknya ya, sebelum kita pasang ke tempatnya ya. Nah, kita coba dulu ya. Ini kita bisa bantu pakai tang ya. Oke, kita cok ya. Ini kita cok ya. Nah sekarang sudah bagus. Jadi dipasang ini nih karena bosnya itu tadi udah goyang atau lengket. Jadi sebaiknya kita ganti bos yang baru, jangan yang bekas juga, atau jangan dicuci. Nantinya juga nggak akan lama. Nanti kalaupun dicuci aja paling lama nanti 1 minggu sudah kembali lagi macet, karena dia itu sudah goyang. Satu lagi memang sudah tidak layak lagi gitu. Jadi begitulah ya cara penggantian bos dinamo kipas anginnya. Nah, semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya.